dalam kali jadi supaya apa? Supaya pun orang-orang yang kamu dekati itu sama niatnya dengan kamu. Karena kamu kalau baik, Allah letakkan dengan orang yang baik. Itu ya. Fa'inal bahru amik. Yang akan kamu lalui ini lautan yang dalam. Berada Allah min rajul jannah atau mufradan min bukhari biar. Dan itu yang bikin masalah. Maka dikatakan fa'inal bahru amik wa khuziz zadi kamilan. Ambil bekalmu itu secara sempurna. Maka semua yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah laksanakan. Yang dilarang tinggalkan. Mungkin tak semua kita bisa, tapi persentasenya yang kita lakukan itu lebih besar dari tidak kita lakukan. Persentase yang kita tinggalkan itu lebih besar daripada yang kita lakukan dari dosa itu. Maka dikatakan wa khuziz zadi kamilan. Setiap hari itu menghitung, ini bekal apa yang kau? Bekal apa? Kenapa bahrul amik? Perjalanan masih jauh. Lalu dikatakan fa inna safar ba'idan, bahwa kamu itu akan menjalani perjalanan yang jauh. Dunia ini 60, 70, 80, 100 tahun. Kalau yang barzakh bisa 1000 tahun. Akhirat lebih kekal ya. Kalau akhirat itu kekal. Itu kalau aku bisa kekal. 3 hal. Ya. Apa yang dilakukan itu? Apa? Ilmu bermanfaat, amal jariah, ya. Anak soleh. Kemudian anak Yang soleh. Siapa anak yang soleh itu? Pretel itu tulang hidup. Yang memberikan kita makan, yang memberikan kita rumah. Enggak. Yang mendoakan kita ketika kita wafat. Ini dikatakan dalam kalimat ini, fa idza safara bain wa khafa fil hilm. Safar itu bain. Wa khudziz zatu kamilan. Zat ini boleh yang berada pada diri kita, boleh yang kita tinggalkan. Itu yang zat. Zat itu maksudnya wa khairuz zadid taqwa. Bekal itu bukan hanya yang ada di badan kita, tapi yang kita tinggalkan itu juga bekal. Yang kita itu bekal. Teliti betul itu. Betul nggak tadi itu? Ada nggak aturan? Kalau ada perbaiki terus. Wa khafi bil hilm, ringankan segala perbuatan yang buruk itu. Lalu dikikis, minta maaf. Jangan dibuat terus tambah dosa, bertentangan terus. Ya. Ini nggak tahu nih 2 bulan ini nampaknya macam perpecahan. Di sini. Sudahlah kita yakin nggak dengan qada dan qadar? Yakin. Yang jadi wali kota sudah tercatat tak? Sudah. Yang jadi gubernur sudah tercatat tak? Sudah. Lalu apa kita lain? Sudahlah, kalau kita dukung, apa kita hina yang lain? Sudahlah, kalau dia menghina, diri itu hilang kotoran-kotoran itu tuh nanti. Ini persoalannya nih. Kadang-kadang dunia ini lebih mengambang daripada apa yang kita lakukan dari perbuatan ibadah kita ini. Berbekas nggak ibadah di dalam kehidupan keseharian, kan itu yang diminta. Maka kami bilang, fa inna ma kullu tahu wa akhlisil amal fa inna natirul basir. Ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada kita, wa akhlisil amal, mengikhlaskan amal ini berat. Dan amal yang dihitung itu keikhlasan amal itu. Kemarin kita hitung kan. Dan kita hitung umur 60 saja, itu berapa tahun kita beramal. Mana yang ikhlas, mana yang ikhlas? Ada riya, ada ikhlas. Mana yang ikhlas? Coba digambarkan. Maka di dalam kalimat ini ada kalimat dari Anba bin Mukana, karena menerangkan hadis yang tadi dikatakan ya Abu Dzar, alimta biman yadaina aqwabat al-ashur ayasmuduka ila al-mukhafifin. Orang yang beruntung itu adalah orang yang meringankan pembawaan dosanya, meniatkan keikhlasannya kepada Allah dalam seluruh amal. Ini kan bukan mengucapnya mudah. Karena berapa banyak sedang kita memberikan sesuatu itu saja, berapa banyak yang memang kita keikhlasan kita itu tinggi, berapa banyak yang kita harus disebut. Nah, kalau disebut ini kan, ini dalam kehidupan anak muda itu kalau berbuat dosa itu buruk, tapi kalau orang tua berbuat dosa lebih buruk dari anak muda yang berdosa. Yang tuanya siapa? Kita. Umur berapa? 40. Az-zabu minasyab, dosa bagi anak muda itu adalah qawiyun buruk. Karena itu orang tua tidak mendidiknya dengan baik. Wa minasyaikhi akbar, orang tua berbuat dosa lebih buruk dari anak muda itu. Yang pertama, al-istighalu bid-dunya minal jahil qabihun wa minal alim aqbah, menyibukkan diri dengan perkara dunia ini bagi orang-orang biasa, rakyat biasa, orang awam, tak punya pengetahuan banyak, itu buruk.
Tapi menyibukkan diri dengan dunia ini bagi orang-orang yang alim, ulama, itu lebih buruk. Ketiga, ya kan? At-takasul fi ta'ati min jami'in nasi qabihun. At-takasul fi ta'ati min jami'in nas. Kata-kata bermalas-malas dalam hidup, lalu taat kepada manusia. Taat kepada manusia, lebih taat kepada manusia sama makhluk daripada Allah. Itu dikatakan qabihun, buruk. Tapi kalau yang sibuk mentaati manusia dari kalangan orang yang berilmu, apa lebih buruk? Jika orang berilmu, ataukah minal aghniya qabihun minal fuqara wa apa? Orang kaya itu kalau sombong itu buruk, tapi orang miskin sombong itu lebih buruk. Itu dikatakan dalam kalimat ini. Maka waqala Nabi Rasulullah SAW bersabda qabilu amal min ahli sama wa idza intasarat kana al-qada ala ahli sama wa ahli baiti aman bi ummati. Lihat kata Rasulullah, al-kawakib itu adalah planet-planet yang ada di langit itu kan bagus ya kan, menerangi, membuat langit itu indah. Seharusnya orang-orang alim itu seperti itu, tidak mengikuti Allah yang tergoda dengan aliran dunia yang kemana-mana. Maka dikatakan dalam kalimat itu di akhirnya Rasulullah mengatakan wazala baiti kana al-qada ala ummati wa ana amanu li ashabi. Seseorang yang berilmu itu orang berteman, bergaul samanya, orang yang bertemannya merasa aman dan tentram bersamanya. Makanya kalau kita kaji kalimat uswatun hasanah itu pada Rasulullah itu, siapapun yang mendekat kepada Rasulullah itu baik, jadi baik. Jadi kalimat qudwah itu kan itu kan pemimpin. Dia menjadi pemimpin yang baik. Qudwah itu kan juga sama dengan tauladan, tapi tauladan yang qudwah. Tidak semua orang yang mendekat kepada dia menjadi baik. Tapi kalau melaporkan adalah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika uswatun hasanah itu adalah kebaikan yang menyeluruh. Dan dari gambaran maka semua orang yang mendekat kepada Rasulullah ini akan menjadi baik. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, orang tua yang masuk Islam. Kemudian Utsman bin Affan, Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid itu? Pemimpin perang dalam perang Uhud di pihak orang kafir. Begitu masuk Islam menjadi panglima perang yang terbaik dalam Islam. Dia pergi orang Islam. Kemana nih kawan kita? Kemana kawan kita? Kalau orang jahat Senang orang koi. Ini dikatakan Rasulullah itu adalah sesuatu yang menenteramkan di tengah sahabatnya. Ketika pergi Kehilangan gelisah mereka. Gunung dikatakan itu menenteramkan bumi ini. Kalau gunung itu hancur pasangnya hilang. Kalau ada tentu sama dengan itu dia. Faiza sabatkan Al-Quran ala ayat abdi. Mereka dikatakan arba'atun tamamuha bi arba'atin. Setiap sesuatu ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini dilengkapi apabila dia pulang dilengkapi oleh sesuatu yang 4. Ya. Salat itu kalau tinggal yang sunnah muakkadah atau tinggal beberapa bukan rukun ya, beberapa hal yang menjadi syaratnya. Syarat daripada untuk itu dia tidak rukun. Syarat daripada salat itu dia harus dilakukan sujud sahwi ya. Sesuatu yang 4 kurang apabila tidak dilakukan dia tidak akan sempurna. Salat subuh orang yang bermazhab Syafi'i kunut itu sunnah muakkadah. Tapi kalau tertinggal dia harus sujud sahwi. Ya, sujud sahwi kalau malam itu dia tidak lengkap karena orang yang berpuasa itu tidak zakat fitrah. Kemudian al-hajju bil haji, orang yang haji tamattu itu tidak akan lengkap hajinya ketika dia tidak mengasihkan hadiah. Nah, kita paham sekarang. Haji itu ada 3, kecuali ifrad. Ifrad tidak memotong kali. Ifrad itu mulai kita datang tawaf segala macamnya ya, dengan syai, umroh dan selesai. Tidak menanggalkan kain ihram sampai selesai nanti Arafah. Jumrah pertama. Berarti ihram itu pakai terus. Haji tamattu itu kita datang tawaf kudum, campur dengan umroh yang pertama. Umroh kita datang ke umroh.
selesai tawaf, selesai sa'i, kemudian kita tahallul, yang tadi kita ihram, lalu menghalalkan bagaimana caranya, itulah dengan gunting rambut itu selesai kita sa'i, selesai kan? Kemudian nanti tanggal 8 kita niat lagi untuk haji. Yang tadi awalnya niat umroh saja dengan tawaf qudumnya, kemudian kita lihat niat haji di tanggal 8 Zulhijjah ya. Ketika terpisah antara umroh dengan hajinya, ada masa yang kita tidak memakai ihram. Ini dinamakan tamattu. Tamatta'a ya tamatta'u. Ya. Tamatta'a ya tamatta'u, tamattu'an. Jadi Allah memberikan kelonggaran bagi orang yang haji tamattu, tidak terus memakai ihram. Kalau bayangkan datang pertama kali kloter pertama maka jadi ihram terus. Allah ini haji ini tidak sempurna jika kita tidak berhadiah. Sedekah. Jadi dam itu bukan sekedar mengatakan ini kenapa ya haji tamattu itu kena denda ya? Itu bukan denda, hadiah. Karena Allah memberikan kemudahan dan kita dia tidak sempurna jika tidak memotong itu. Ini yang dimaksudkan. Kemudian al-iman bil jihad. Keimanan kita ini tidak akan sempurna kalau tidak ada nilai jihad. Itu berarti tidak banyak maksudnya. Kita lanjutkan di bab informasi. Man ahana khamsatan khasira khamsan. Dikatakan dalam kalimat ini, man ahana khamsatan khasira khamsan. Kita ambil yang berbagi-baginya. Ada 5 perkara. Jika dia menghinanya, maka dia akan hilang, menghilangkan kebaikan dari yang 5 itu. Man istaghaffa bil ulama bi anna taraka ta'zimu khasiratin. Barang siapa man istaghaffa bil ulama khasiratin. Barang siapa yang meninggalkan alim ulama, nanti dibahas ini, maka dia rugi secara agama. Ini kata ulama yang bagaimana? Al-amilin, ulama yang berbuat apa yang dia katakan. Ketemu dengan ulama-ulama muflisin, tapi ulama-ulama itu tak muncul ya. Jadi memang orang-orang yang ikhlas itu tak muncul, tidak nampak. Itu kalau sudah begini ya, itu Allah kabul banyak. Cuma mereka banyak muncul di YouTube, tak muncul, Facebook tak muncul, dan tidak muncul. Kalau rasanya saya keluar, rasanya susah. Ulama itu ada orang dia melaksanakan, maka dikatakan di sini yang seperti itu. Man istaghaffa ulama, barang siapa yang meninggalkan alim ulama, khasiratin. Makanya yang lebih berat ini kan gitu. Al-muluk fasirul balinah allazina yartabuna umur dunya wa zamamihim bi aydihim. Orang yang meninggalkan pemimpin, khalifah, muluk, raja, dia ruginya dunia. Kenapa? Karena mereka yang mengatur dunia itu. Tapi yang pemimpinnya bagaimana? Al-imamul adil. Jadi dua-dua ini punya kualifikasi. Ulama yang mana? Yang bisa jadi contoh. Sama dengan tadi Rasulullah uswatun hasanah, mendekat kepada orang baik, mendekat orang kepada dia jahat. Allah. Disuruh orang baik. Yang tak dekat dengan pemimpin. Nah, itu tadi. Siapa yang mendapatkan naungan di hari akhir? Yang pertama adalah al-imamul adil. Ini umarahul adil. Dia jelas kedudukannya. Makanya Khalifah Khulafaur Rasyidin itu banyak menjadi contoh. Ada banyak kita cerita. Bagaimana Umar bin Khattab menyelesaikan urusan penggusuran oleh gubernur yang ada di pusat Mesir. Biar aku berikan kau satu jubah. Karena kau ini sekarang Amirul Mukminin, Khalifah. Karena ketika ada banyak yang ditambah-tambah itu. Apa kata Abu Bakar ketika itu kepada Aisyah? Engkau yang lama hidup dengan Rasulullah, engkau dekat dengan Rasulullah, engkau istrinya, anakku. Berapa banyak gambaran yang dibuat Rasulullah yang dia tambah sendiri dengan gambaran yang ada dibuat itu. Nah, kisah. Orang kirim 100 unta, Umar 100 unta, ini 100 unta, ini 100 unta untuk pergi perang dengan kuda. Yang tren itu bagaimana memanage harta itu untuk membantu umat Islam, itu tren. Iya ya Allah. Bukan itu. Kalau kita hari ini di akhir zaman ini siapa yang paling kaya? Pemimpin lah. Apa tidak mendekatkan diri kepada pemimpin yang adil itu, maka masih redutnya. Kemudian wa man istaqbal bil jiran fasal manafi. Barang siapa yang tidak baik dengan sesama tetangga, maka dia menghilangkan manfaat. Kita bertangga ada manfaat. Walaupun kita adik beradik bersaudara banyak, nanti pun kalau terjadi apa-apa di rumah kita yang pertama tahu itu siapa? Tetangga. Istaqbal bil aqrab fasal mawaddah.
Sorry, fasir wal mawaddah. Barang siapa yang sesama karib kerabatnya tak baik, hilanglah kasih sayang sama kerabat. Hanya dikatakan, Umar disuruh pergi ke Baitul Mal dengan menggerutu itu belum rela dia. Tapi cara dia Yahudi di bawahnya minta sama tentara Baitul Mal ambil 20 surat dia utang Rasulullah. Ketika dia mau ambil 20 lagi, kata saya Yahudi ini, sebentar, sabar dulu, sabar. Aku belum mau menerima yang 20. Begini, di kitab Taurat kami itu dijelaskan tentang Nabi terakhir. Nabi terakhir itu sabarnya itu lebih luas dari mukanya. Tadi aku sudah demikian berbuat, ternyata memang betul yang dikatakan oleh Taurat tadi. Ini mereka yang kembali, aku tak minta utang, kita minta ini. Oh, aku kembali pada Rasul, masih Islam. Susah juga. Fatihah dibaca juga Allah Coba kalau apa? Jadi apa maksudnya? Mengarang kitab fikih Islam Adilatu. Kemudian ada tafsirnya, bahasa judulnya Pak. Itu dikarang ada lima petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. 5. Bukan hidayah. Ada 5 hidayah. Pertama insting. Kedua indra kita ini itu petunjuk. Kemudian akal. Insting manusia dengan binatang itu juga binatang. Indra manusia dan binatang itu dua binatang. Karena insting itu seperti itulah macam refleks itu. Maksudnya ketika anak kuda lahir, anak kambing lahir, begitu dia turun dari kulit pecah tiba dia langsung berdiri kan. Instingnya lebih dulu dari manusia. Kalau anak manusia lahir masih digendong, masih dipukul, dia nangis. Berapa tahun dia pensiun? Tak ada anak Tiga. lahir langsung berdiri. Lah hidup terus spesialisnya gitu. Tak mungkin bukan narkoba, karena orang yang hilang akal tidak bisa dia sholat dengan benar. Maka yang usul memampukan dilarang khamar itu datang ke sholat tawaanku supaya jangan telah memalaikan manusia kalian sampai kalian masuk ke dalam itu dia. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. 3. Sangat cinta dengan hartanya sehingga lupa harta itu akan dihisab, dihitung oleh Allah hari kiamat. Dia lupa dengan hari begitu. Sangat mencintai keluarganya, lupa dia nanti di akhirat nanti sebenarnya karena saking mencintai keluarga ini yang buruk tetap baik saja, dibelanya terus. Padahal yang betul, yang salah, yang benar, dan itu yang akan menemani kita di surga nanti. Orang-orang soleh ini yang akan di surga. Di dalam barzakh itu pun mendapatkan surga. Ada kisah-kisah perhiasan yang indah, nunggulah. Kan biasanya ada jadi mungkin nanti itu tidak pada semua orang datang. Ketika orang doa baik, hidupnya bagus, lebih banyak baik, begitu masuk kubur itu sudah masuk dari taman surga. Kan orang kita Allah bin Riyadil Jannah. Jadi ibunya ketika masuk kubur, Rasulullah nunggu. Lalu datang bidadari itu yang cantik duduk dengan dia dalam ditanya, kenapa bu tidak ditanya oleh mereka tidak akan bertanya karena kau diperkenankan oleh Allah di Allah dan dia dicintai. Allahu Akbar. Itu saya keimanan dari orang Islam ini. Dan itu harus diyakini kubur itu. Allah dan dia dicintai. Mufradan min mufradin Rabbi kita tolak. Itu dia. Lupa di hari Islam. Wa yakun al-iyad yang sangat saling cintanya dengan keluarga itu yang dibela terus, lupa dia ada kehidupan yang dia akan mendapatkan keluarga bertambah lagi keluarga dalam surga itu. Sibuk dengan keluarganya yang di dunia ini, lupa dia ada nanti keluarga ini akan menyambung di akhirat. Kemudian wa yuhibbuna nafs wa yazalullah. Terlalu cinta kepada diri sendiri, lupa semua orang. Inilah itulah pernah pemilihan bagaimana mukuli bagus. Bagaimana kulit di alami pengantin dia bagus lupa sholat. Bukan lupa saja tidak sholat, foto aja kan di mana foto sholat. Apa namanya jamak? Mana ada buk jamak di dalam jamak itu? Ada kalau tidak ada, tapi kalau tidak ada. Coba dulu dari sejarah orang makan berdiri tangan kiri kan. Berdoa sih kita Allah cuma aja. Orang mentaati hukum Allah itu berat. Orang perlu
Terakhir adalah Ibu Nabi SAW ini bahwa ada yang terbaik. Yang terbaik itu adalah manusia ketika dia cinta kepada dirinya. Minni qurra wa ana minhum bari. Dalam oleh Rasulullah SAW mengatakan mereka itu sebenarnya terpisah dengan aku. Tapi mereka karena kecintaan mereka kepada Allah, mereka harus mencintai aku. Maka ikatan adalah cinta aku maka Allah akan mencintai. Ya, ikut tuhibbun Allah, yuhibbukum Allah. Lakukan ini kita banyak dulu. Ketika kalian ingin cinta kepadaku, cinta kepada Allah, cintai aku, maka Allah akan mencintai kalian. Apa tanda Allah mencintai? Allah mengampuni dosamu. Apa tanda Allah mengampuni dosamu? Allah beri kelonggaran bagi kalian dalam waktu berbuat baik. Dalam cinta. Akhirnya dikatakan la yuqallahu li ahadin khamsan illa wa qad a'ada lahu khamsan la yu'ti syukru illa wa qad a'ada lahu az-ziyadah. Tidak ada Allah itu akan memberikan menzolimi sesuatu kepada hambanya. Maka barang siapa yang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan menambahnya ziyadah. Wa la yu'ti illa wa qad a'ada lahu al-istijabah. Tidak ada seseorang hamba itu berdoa kecuali Allah kabulkan. Kabulkan di dalam arti yang panjang. Kemudian tidak ada Allah dalam kalimat ini wa yu'ti al-istighfar illa wa qad a'ada lahu al-ghufran. Tidak ada seorang mukmin yang beristighfar kecuali Allah berikan ampunan. Ada lahu al-qabul. Kalau dia bertobat Allah mengabulkannya. Waladhi as-sadaqah illa wa qad a'ada lahu at-taqabbul. Tidak ada sesuatu yang diberikan dari sedekah kecuali Allah bagikan kepada suatu kebaikan. Makanya kita yang dihadapi itu pasti Allah melepaskan dari kita ketika kita tetap berbuat baik. Karena berbuat baik berat. Kita harus tetap berbuat baik. Orang menghina kita, orang kita kalau dihina secara pribadi tidak usah marah karena kita semuanya punya salah. Tapi kalau agama yang dihina, kalau pribadi biasa saja. Orang mau hina marah. Apa itu? Ada yang satu lagi pun banyak ada tahu setiap anak cucu ada pun bersama. Rasulullah pun kira sekali. Pribadi kita masih ada. Makanya harus berteman. Karena ada kekurangan kita tanya gimana? Teman yang baik itu kan kekurangan kita. Teman yang bodoh itu akan terus menyanjung kita. Pedangnya aja memang putus soya kita. Kalau sanjungan. Nah, alhamdulillah. Segala puji itu bagi sikit-sikit aja itu. Usah terlalu banyak. Saya bertanya sekarang. Berarti paham semua. Jadi dikasih maaf karena apa itu? Subuh waktu itu lah kita kan nongkrong. Subuh kita mau gimana? Kita mengaji subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya Allah lana mahaqqan wa tunatibana wa tunatibana wa tunastina wa benar-benar yang salah itu adalah salahnya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti yang benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang salah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu sakin alaina bizulubina, janganlah Engkau jadikan di atas kami penguasa ataupun pemimpin karena dosa-dosa kami ya Allah. Pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami ya Allah. Berilah pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang merahmati dan Amin ya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.